Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Dijauhkan dari segala marah bahaya apapun. Dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita pasti di dunia ini bekerja, memerlukan dunia, memerlukan hal dunia untuk kita bisa hidup di dunia ini. Salah satunya dengan bekerja. Dengan bekerja kita bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita hidup di dunia ini. Tapi ingat teman-teman, bekerja itu untuk ibadah. Bekerja itu bisa dinilai jadi ibadah jika niatnya diniatkan dengan benar. Kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Kita bekerja untuk menghasilkan uang supaya pakaian kita bagus untuk ketika beribadah, supaya pakaian kita itu bagus ketika menghadap Allah. Kita bekerja untuk makan supaya ibadah kita kuat karena sudah diisi tenaganya dengan makan, karena makan itu perlu uang. Sedangkan untuk mendapatkan uang kita harus bekerja, berusaha. Jadi bekerja itu ibadah. Tapi kebanyakan di zaman sekarang itu banyak orang yang rela meninggalkan ibadah hanya untuk bekerja. Padahal kita itu kerja untuk ibadah. Untuk ibadah, dinilai ibadah kerja itu. Tapi banyak orang yang rela meninggalkan ibadah hanya untuk kerja. Apa buktinya? Apa contohnya? Contohnya banyak orang yang kerja. Dia itu kerja, fokus kerja. Tapi dia rela meninggalkan sholat. Karena menurut dia kerja lebih penting. Bisa mendapatkan uang. Entarlah sholat mah dikodok aja. Entarlah sholat mah gak apa-apa, gak sholat juga. Nanti aja tobatnya, nanti aja sholatnya. Banyak orang yang seperti itu. Hanya demi kerja, dia rela meninggalkan sholat. Kadang karena sibuk kerja, ini ada banyak pembeli, banyak pelanggan. Padahal sudah tiba waktunya sholat. Tapi dia rela meninggalkan sholat karena dunia, karena pekerjaan, karena hanya sebuah pekerjaan. Kadang ada juga orang yang rela meninggalkan ibadah puasa Ramadan hanya karena kerja. Memang kita boleh tidak berpuasa karena lelah bekerja. Kerja yang memang benar-benar lelah, yang membuat kita haus, kita boleh tidak berpuasa Ramadan. Tapi kita wajib mengkodoknya di bulan di luar selain bulan Ramadan. Ingat, wajib mengkodoknya di hari yang lain, di bulan yang lain.
Bukan berarti kita boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha, bukan seperti itu. Hati-hati. Banyak orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena kerja, karena lelah bekerja, dan mereka tidak mengqadhanya di bulan yang lain. Itu yang salah. Banyak orang yang seperti itu sekarang. Hati-hati. Jangan sampai kita bekerja rela meninggalkan ibadah. Kita akan bekerja mencari rezeki, tapi seakan-akan kita itu menjauhi sang pemberi rezeki. Kita tertipu oleh kehidupan dunia yang seakan-akan menyenangkan, yang seakan-akan membuat kita itu terbayang-bayang, terlena oleh kenikmatan dunia. Padahal kehidupan dunia ini hanyalah menipu. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Awas teman-teman. Jangan sampai kita mencari rezeki, tapi kita menjauhi sang pemilik rezeki. Jadi bisa jadi banyak yang gak berkahnya ketika kita bekerja mencari rezeki, tapi kita menjauhi sang pemberi rezeki. Kita tidak beribadah. Kadang hidup kita itu ruwet, banyak masalah. Kita hidup bahagia, harta berlimpah, tapi tidak ibadah. Kadang-kadang dia tuh banyak pikiran, gak tenang hidupnya, walaupun banyak harta. Seperti itu. Hati-hati teman-teman, dalam dalam surat Ali Imran ayat 185, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu, kebahagiaan yang menipu. Jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia ini. Kita boleh bekerja, harus bekerja, tapi ingat, jangan sampai meninggalkan ibadah. Jangan sampai kita melupakan akhirat kita. Jadilah pekerjaan kita itu pekerjaan yang dinilai ibadah. Niatkan untuk beribadah. Jangan tinggalkan sholat. Jangan lupakan akhirat. Kita harus bekerja. Kita harus mencari dunia. Tapi ingat, ketika kita sudah mencari dunia, jangan lupakan untuk sholat. Utamakan dulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan, yang artinya, apabila kamu telah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Allah sudah menjelaskan dalam ayat tersebut juga, bahwa ketika kita sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan ibadah, maka silahkan bertebaranlah di bumi. Keluar mencari karunia Allah, carilah rezeki Allah. Tapi ingat, dalam mencari karunia Allah, dalam mencari rezeki Allah, kita pun harus ingat kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika kita bekerja, supaya kita beruntung. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan berat sebelah. Jangan kita fokus mencari dunia, kita lupa akan mencari kebahagiaan di akhirat. Kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Begitupun sebaliknya. Jangan sampai kita fokus terus beribadah. Kita terus sholat 24 jam sehari semalam, sehingga kita lupa untuk bekerja. Kita lupa untuk mencari karunia Allah. Itu pun tidak baik. Allah tidak suka orang yang berlebihan seperti itu. Memang sholat wajib, ibadah wajib kepada Allah, tapi Allah tidak menginginkan yang berlebihan. Harus seimbang. Ibadah perlu, harus, penting, tapi jangan sampai kita juga lupa untuk dunia. Dunia penting, tapi akhirat pun lebih penting. Kita kejar
Akhirat kejar ibadah, kebahagiaan akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tapi ketika kita mengejar dunia, lalu kita melupakan akhirat, maka akhirat tidak akan mengikuti. Yang pada intinya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kita cari rezeki, tapi jangan lupa kepada sang pemberi rezeki. Kita bekerja untuk beribadah, tapi jangan lupa untuk beribadahnya ketika kita sudah bekerja. Hati-hati ya teman-teman semuanya. Kesimpulannya bahwa kita jangan sampai terlena oleh kesenangan dunia yang menipu, kehidupan dunia yang menipu. Kita itu harus bisa mengendalikan diri kita supaya tidak terlena oleh kehidupan dunia ini. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Antara akhirat dan dunia harus seimbang, jangan berat sebelah. Semoga kita semuanya bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat kita, antara akhirat dan dunia kita. Semoga kita bisa beribadah tanpa meninggalkan dunia, dan kita juga bisa bekerja tanpa meninggalkan ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.